Berkat pasti di keadaan tidak pasti. Saya akan menutup saudaraku seri firman Tuhan 1 bulan ini dengan mengatakan ini kepada saudara. Apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh enggak saudara? Kedangkan kedua tangan saudara seperti ini. Angkat tinggi-tinggi kedua tangan saudara seperti ini. Saya berdoa apa yang saya katakan ini bukan hanya sekedar judul firman. Tapi ini menjadi perkataan imanmu. Ini jadi doa. Apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Jadi. Boleh aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dijadikan atas kehidupan saudara. Ternyata bukan apa saja yang didoakan yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tapi apa yang diperbuatnya. Itu sebabnya lihat kiri kananmu saudaraku. Senggol kiri kananmu, katakan ayo kerja. Ayo kerja. Harus kerja. Karena lewat kedua tangan ini Dia memberkati engkau. Saya akan mengajak saudara kita lihat yuk Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Ayat keempat ngomong gini saudaraku. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Saya berhenti sampai di sini dulu ya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, maka saudara akan mendapatkan itu adalah momen penciptaan. Itu momen di mana mandat diberikan. Tapi kalau saudara berjalan lagi dan saudara membaca di Kejadian pasal yang kedua, maka saudara akan menemukan itu adalah momen setelah penciptaan. Perhatikan ya saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Itu momen setelah penciptaan. Yet, di momen setelah penciptaan itu ayat ini ngomong begini. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Bumi dan langit sudah dijadikan. Saudara, ayat yang kelima ngomong gini. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi bertanya-tanya enggak saudara? Buat saudara yang cukup jeli ketika membaca maka akan muncul pertanyaan. Katanya sudah diciptakan. Tapi bagaimana bisa belum muncul saudaraku. Belum ada tanaman yang tumbuh dari sana saudara. How can it be? Kita baca kalimat selanjutnya yang dengan sendirinya akan menjawab pertanyaan itu saudaraku. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Saya tanya ya sebelum saya lanjutkan ya. Ada dua penyebab saudara. Kenapa sudah diciptakan tetapi kok belum tumbuh? Yang pertama sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Pertanyaan saya jadi gini. Siapa yang berkuasa menurunkan hujan? Langsung ada jawabannya ya. Tuhan Allah. Dan gak berhenti sampai di situ. Ternyata belum tumbuh karena Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Tetapi yang kedua, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat ini menarik loh saudaraku buat saya. Kenapa? Karena sudah diciptakan. Bagaimana belum tumbuh? Tapi dari ayat ini kita bisa melihat hasil baru akan muncul setelah ada hujan. Tuhan Allah menurunkan hujan. Hasil baru akan muncul kalau ada orang yang mengerjakan, mengusahakan. Boleh enggak? Saya ganti begini saudaraku. Hasil baru akan muncul. Berarti kalau kau mau berhasil, kau butuh dua hal ini. Yang pertama, hujan itu harus turun. Tapi siapa yang bisa nurunin hujan? Sadari dalam kehidupan kita ini ya saudaraku. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menurunkan hujan atas hidupmu. Oh enggak bisa enggak saudara. Kalau kau mau berhasil, kau harus menyadari satu prinsip yang pertama ini dulu.
Kalau kita mau berhasil, kita butuh hujan yang diturunkan dari langit. Hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan berkat itu atas kehidupanmu. Tapi yang kedua, saudaraku, kalau saudara mau berhasil, taruh satu tangan saudara di dada saudara seperti ini dan katakan, saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Baru kalau dua hal ini, dua elemen ini ada, maka hasil akan muncul. Inilah yang saya sebut sebagai syarat dari great multiplication, saudaraku. Karena bahkan setelah diciptakan sekalipun, Pak, tumbuhan itu dikatakan belum ada. Sampai hujan itu turun, sampai ada orang yang mengerjakannya. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang yang di tempat ini, yang dipakai Tuhan untuk mengerjakannya. Oh yes. Dan kalau berbicara tentang kerja ya saudaraku, baru saja tadi kita bicara ayo kerja, saya harus bekerja. Bicara soal kerja saudara, pertama belajarlah untuk bekerja keras dulu. Tapi setelah itu bolehkah saya memperkenalkan yang kedua saudaraku? Bekerjalah dengan hikmat. Saudara harus belajar bekerja keras terlebih dulu saudaraku. Sebelum saudara mempelajari cara kerja yang lain, belajarlah bekerja keras lebih dulu. Tapi setelah itu saudaraku, belajar bekerja dengan hikmat. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10 ngomong gini. Menarik sekali ayat ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kita sedang berbicara tentang apa saudaraku? Kerja. Betul ya? Katakanlah orang bekerja dengan besi. Kira-kira apa ya? Penebang pohon boleh? Boleh ya? Dia pakai kapak. Kapak pakainya besi, saudaraku. Nah, ayat ini ngomong kayak gini. Kalau besi jadi tumpul, seorang penebang pohon, kalau dia menebang dengan kapak yang tumpul, maka dia harus butuh tenaga yang lebih besar. Pastor, ayat ini nih sebenarnya bicara soal apa sih? Kita lanjutkan ya. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana kau bekerja dengan hikmat. Kalau dalam hidupmu sama-sama bekerja, tapi Pak, hikmatnya nggak pernah diasah. Akhirnya kalau nggak diasah apa yang terjadi? Tumpul. Tidak terbukakan pemikiran-pemikiran. Ayat ini berkata, kalau demikian maka orang itu harus memperbesar tenaga. Artinya saudaraku, kalau engkau bekerja tanpa hikmat, kau keluar tenaganya besar, lebih repot Pak, tapi hasilnya kecil. Ayat ini ngomong, belajarlah mengasah hikmat. Ketika kau di hikmat itu diasah dalam hidupmu ya saudaraku, hal-hal yang tadinya tidak terpikir kau bisa melakukan sebelumnya. Sesederhana apa saudara? Sama-sama loh kopi pinggir jalan saudara beli harga 5.000. Starbucks aja kasih merek dari Amerika gitu aja saudaraku. Saudara beli 10 kali lipat. Berapa banyak di sini yang sama seperti saya suka leker pinggiran jalan saudara? Yang diputer itu loh saudara. Kau pernah makan gak? Leker jadul pernah ya? Itu saudara beli berapa sih harganya? Di Jakarta saya beli terakhir masih dapat lah 2.000 saudaraku. Tapi begitu saudara jadikan the crepes, harganya sudah berapa saudara? Saudara bisa mengerti yang saya maksud kan? Itu sebabnya saudaraku, asahlah hikmat. Bekerjalah dengan hikmat. Berbicara soal hikmat ini saudara, sama-sama kalau saudara bekerja. Izinkan saya mengatakan ini. Belajar untuk mengelola keuanganmu dengan hikmat. Belajar jadi wise manager. Dan ini Alkitabiah loh saudara. Saya ajak saudara kita baca ya.
Kejadian pasalnya yang pertama ayat 28. Saya menarik saudara di awal penciptaan terlebih dulu. Supaya saudara ngerti sebenarnya gambaran Tuhan tentang manusia tuh kayak apa sih. Tuhan tuh maunya kita tuh gimana gitu. Kejadian 1 ayat 28 Januari kemarin kita sudah belajar. Betul ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Allah memberkati mereka. Jadi sejak dari awal buat saudara yang bertanya-tanya dalam hatimu, Pastor, apakah hidup saya dikutuk ya? Kok saya jadi kayak begini ya? Pastor, apa jangan-jangan saya ini memang nasibnya sial? Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, Allah memberkati engkau. Jangan izinkan yang lain mengatakan berbeda. Ayat ini berkata, Allah memberkati mereka. That includes you. You. Hidup saudara diberkati. Hidupmu bukan hidup yang sial. Hidupmu tidak dikutuki. Ada berkat Tuhan dalam apa yang kau kerjakan. Tangkap itu dulu. Tapi setelah itu saudaraku, berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini perintah yang pertama, perintah multiplikasi. Bulan Januari kemarin kita sudah berbicara tentang hal ini saudaraku. Saudara yang nanti belum dengarkan, saudara bisa cek di YouTube deh. Perintah multiplikasi. Itu sebabnya lihat dulu visinya. Banyak orang punya visi terlalu kecil. Begitu mau dibawa Tuhan ke visi yang besar, mundur teratur, gak berani. Mau diberkati, tapi bilang apa aku bisa ya Pastor? Mana bisa, mana mungkin. Tapi lihat saudaraku, ayat ini ngomong, penuhilah bumi, taklukkan itu. Diberikan visi kepada 2 orang, Adam dan Hawa. Visi miliaran, bahkan ketika mereka masih 2 orang. Loh, penuhilah bumi itu apa saudara? Sampai detik hari ini 8 miliar loh, masih belum penuh. Yang mengerti katakan amin. Come on. Adam dan Hawa sudah diberi visi miliaran ketika mereka masih 2. Itu cara kerjanya Tuhan. Sejak dari hari ini, jangan punya visi yang terlalu kecil, yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi setelah itu, selanjutnya, boleh dimunculkan lagi, ayat ini mengatakan demikian saudaraku. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama ini ya saudaraku, ditulis begini. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Kamu kutugaskan. Untuk apa? Mengurus. Kata mengurus, ini artinya apa saudara? Mengelola. Mengelola itu gimana sih? Jadi manajer. Oh sadari ini sudah. Sejak dari awal, Tuhan itu sudah menetapkan saudara dan saya untuk mengelola, jadi manajer, memanage dunia ini. Oh saya berdoa saudara bisa tangkap ini loh. Saya berdoa saudara bisa tangkap rema ini. Karena sejak dari awal, ini kata kuncinya. Belajar untuk mengelola dengan bijaksana. Saudara ditugaskan untuk mengelola. Certainly is. Kalau saudara mau 2024 ini, the year of great multiplication jadi atas hidupmu. Belajarlah melola keuangan saudara dengan baik. Simpel saudaraku. Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, ini selalu jadi pertanyaan banyak orang. Saya tuh heran kenapa kok yang ditanyakan selalu itu, Pastor, saya itu nggak punya modal untuk bersaing. Boro-boro great multiplication. Saya nggak punya koneksinya. Hari ini ya saudaraku izinkan saya mengatakan ini. Bahkan kalau saudara belum punya modal yang cukup. Ataupun koneksi yang cukup. Kalau saudara punya wisdom to manage. Hikmat untuk mengelola. You will succeed. Kenapa saya berani katakan demikian saudaraku? Saudara lihat kisah dari Yusuf. Pada saat Yusuf datang ke Mesir. Dia tuh datang sebagai budak loh. Budak itu punya apa? Maafkan saya ya saudaraku, can I compare it with you? Ada di sini yang seorang budak? I don't think so.
Kita semua orang merdeka yang mengerti, katakan amin. Yusuf itu bahkan datang ke Mesir sebagai budak. Sekarang kalau budak ya saudara, menurut saudara punya modal? Ya jelas enggak lah. Punya koneksi, boro-boro. Itu dua hal yang tidak akan pernah dipunyai oleh Yusuf. Tapi listen to me, Yusuf punya kemampuan untuk mengelola. Hikmat untuk mengelola. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam ayatnya selalu diperkatakan begini. Di rumah Potifar yang dipercayakan kepada Yusuf berhasil. Itu apa saudara? The wisdom to manage. Bahkan dimasukkan penjara. Di penjara pun dia berhasil. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Banyak orang mengandalkan modal. Saya tidak menyalahkan saudara untuk itu loh saudara. I can understand. Banyak orang mengandalkan koneksi. Boel, saya harus mengatakan kepada saudara. Kunci keberhasilan sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Engkau ditentukan untuk menjadi seorang pengelola. Oh yes. Yang perlu kau lakukan, belajar. Jangan bandingkan dirimu dengan si A, si B, si C. Lihat ke dalam dan setelah itu asah hikmat yang ada dalam hidupmu. Oh come on. Karena kalau saudara mengasah hikmat itu, the wisdom to manage. Apa saja yang ditaruh di tanganmu, berhasil kok. Dengan cara demikian Pak. Dari yang kecil kau dipercayakan sama seperti Yusuf toh. Di rumahnya Potifar dia dipercaya. Di penjara dia dipercaya. Lama-kelamaan saudaraku dia dipercayakan istana. You don't have to have one yet. Saudara gak perlu punya satu istana dulu. Tapi kalau saudara tahu bagaimana cara mengelola supaya satu istana itu berhasil, engkau akan dipercayakan istanamu sendiri. Oh aminnya yang paling keras. Saya berdoa ya hari ini ya saudaraku belajar melihat surpass, melampaui dirimu. Di dalam dirimu dia sudah taruh DNA itu yang mengerti aminnya yang paling keras. Hari ini yang perlu kau lakukan asah. Jangan hanya berdiam, mulai dengan hal yang simple. Saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Itu hal yang sangat-sangat simpel saudaraku. Dimulai dari kita bekerja. Tapi setelah kita belajar ya saudara untuk memanage. Nah setelah kita belajar untuk memanage, dengar ini saudaraku. Kenapa? Kenapa kok memanage ini menjadi satu hal yang sangat krusial? Karena segala sesuatu yang tidak dimanage dengan baik, tidak dimanage dengan bijaksana Bu, akan habis. Saya jamin ya saudara, saudara dapat warisan besar sekalipun ya, tidak dikelola, habis kok. Pernah dengar cerita orang-orang yang mendapat lotre? Nah, secepat itu naiknya, secepat itu hancurnya. Kenapa? Karena tidak belajar cara memanage. Saudara dipercayakan ya, katakanlah ya saudaraku dipercayakan orang tua saudara toko kecil lah, minimarket kecil. Tapi kalau saudara tidak belajar memanage, habis tuh. Sama loh, di gereja juga sama. Gereja juga sama. Keluarga juga sama. Halo, suami istri. Kalau kau tidak belajar memanage keluarga, hancur loh itu keluarga. Anak gak pernah diurus. Rumah keuangan ya saudaraku selalu besar pasak daripada tiang. Habis gak itu? Habis. Gak bisa disangkal ya saudaraku, keuangan pegang peranan penting dalam pernikahan loh. Penyebab terbesar perceraian, sorry, bukan perbedaan pendapat, bukan yang lain-lain, tapi keuangan. Saya berdoa hari ini saudara bisa melihat ini. Segala sesuatu yang tidak dimanage dengan bijaksana, endingnya habis. Jadi belajar untuk memanage. Bahkan belajar untuk memanage bisnis saudara. Belajar untuk memanage apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara.